Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu live data. Kita akan berkenalan dengan live data ya. Sebenarnya apa sih live data itu? Ini penjelasan atau definisi yang ada di webnya ini ya, developer Android. Live data adalah sebuah observable data holder class, yaitu. Nah, di sini live data ini adalah sebuah kelas yang dapat menangani data yang observable. Ya, maksudnya di sini ketika terjadi perubahan terhadap suatu data, terhadap nilai dari suatu data, programmer tidak perlu melakukan update secara manual ya. Maksudnya tidak perlu menambahkan kode untuk memeriksa terjadinya perubahan terhadap data di situ. Kemudian live data itu life cycle aware. Live data ini memiliki life cycle. Jika ada perubahan data, nah nanti live data akan memberitahukan ke kelas observer ya. Nanti ada kelas yang mengamati perubahan data kalau terjadi perubahan. Nah, kemudian akan mengubah status life cycle-nya ke kondisi aktif. Gitu. Kemudian kalau tidak ada perubahan data, live data tidak akan memberitahukan perubahannya ke kelas observer tadi ya. Oke, kita akan melihat saja di sini contohnya supaya lebih jelas. Nah, tutorial sebelumnya kita menggunakan view model ya, yang digunakan untuk memisahkan antara data dengan tampilan. Nah, di sini sebelumnya saya membuat view model yang isinya adalah data counter, yang tadi counternya dikasih nilai awal 0, kemudian ada fungsi untuk melakukan increment terhadap data ya, terhadap counter. Nah, kita akan mengubah supaya kita menggunakan live data. Kita akan mengubah variabel counter tipenya tidak integer tapi ke mutable live data. Mutable live data adalah kelas turunan dari live data ya, yang memiliki kemampuan untuk mengubah data. Jadi kita ubah di dalam view model, variabel counter tipenya adalah mutable live data. Terus ini dia masih integer ya, integer tapi ada mutable live datanya. Terus di sini ada fungsi atau kode init ya, ini untuk melakukan inisialisasi nilai ya. Counter nanti di nilai awalnya adalah 0 ya, karena counter ini mutable live data. Nanti kita pakai fungsi atau atribut value counter.value untuk mengakses nilai dari counter. Ini nilai awalnya adalah 0. Kemudian fungsi add number ini kita ubah sedikit, counter.value ya, nah ini pokoknya untuk mengakses value dari mutable live data pakai atribut value. Terus ini masih sama, kita lakukan increment tapi pakai fungsi yang berbeda, pakai +1 ya. Kenapa tidak plus+? Saya sudah coba plus+ tapi nggak bisa untuk mutable live data ini. Counter.value tanda tanya nih untuk menjadikan dia bisa nullable, tapi seharusnya tidak null ya, ini jaga-jaga saja. Oke, itu yang kita ubah. Kemudian di main activity ini juga kita ubah sedikit. Nah, kita lihat sedikit bedanya. Ini ya, kalau sebelumnya kita harus di dalam apa ini? Oh, ini kita panggil main view model, kemudian ada fungsi untuk mengupdate tampilan ya di situ. Nanti nilai dari counter yang ada di view model kita ambil, kita masukkan ke tag view. Nah, bagaimana kalau pakai live data? Kalau pakai live data kita bisa memanfaatkan
observe ya ini. Jadi kita panggil main view model, kemudian variabel counter, terus di sini ada atribut atau fungsi observe. Nanti kita panggil observer di situ. Nah, ini kelas yang mengamati perubahan data. Jadi intinya kalau nanti terjadi perubahan value dari counter ini ya, akan dilakukan sesuatu gitu. Yang dilakukan adalah mengubah nilai dari tag view counter, diubah nilai dari sesuai nilai dari counternya ya itu. Kemudian yang bawah masih sama, ini set on click listener untuk button add. Jadi kalau buttonnya diklik ada kode yang dipanggil yaitu add number, fungsi add number dari main view model ya, yaitu melakukan increment terhadap counter. Nah, bedanya di sini kita pakai observer ya. Jadi ketika terjadi perubahan terhadap counter, nah, ini adalah kode yang mau dilakukan begitu ya. Jadi observer ini dia akan mengamati, intinya itu mengamati perubahan nilai live data. Kalau ada perubahan, ada terjadi sesuatu ya, kita tambahkan kode yang mau dieksekusi. Oke, bedanya di situ ya, pakai live data. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, satu pertanyaan ya, bandingkan live data ini dengan tutorial sebelumnya, kemudian nanti kalian jelaskan apa keuntungan yang didapat dari penggunaan live data. Oke, itu ya. Nanti ini silahkan jawabannya di submit di assignment yang ada di dalam Classroom. Oke, demikian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.